Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-109, yaitu bab istihbabu al-akli bi thalathi asabi' wa istihbabu la'qil asabi' wa karahati mashiha qabla la'qiha wa istihbabu la'qil qas'ah wa akhdhul luqmah allati tasqutu minhu wa akluha wa mashuha ba'da al-la'qi bis-sa'idi wal qadami wa ghairihima. Bab yang ke-109 ini yaitu Imam Nawawi memberikan judul bab tentang dianjurkannya atau disunahkan makan dengan 3 jari, dan dianjurkan juga untuk menjilat jari-jari tersebut, dan dimakruhkannya mengusap jari tersebut atau membasuhnya sebelum menjilatnya, dan disunahkan juga untuk menjilat qas'ah, yaitu piring atau nampan tempat makan, dan mengambil sesuatu yang jatuh dari makanan kemudian memakannya, dan membersihkan jari tersebut atau tangan tersebut setelah menjilatnya dengan tangan ataupun dengan kaki atau yang lainnya. Ya, bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi ya, dengan judul yang cukup panjang ya. Di mana kita masih berbicara tentang bab adab-adab dalam makan ya, adab-adab dalam makan. Di mana bab sebelumnya menjelaskan dimakruhkannya makan dengan keadaan bersandar ya. Sedangkan bab yang ke-109 ini dianjurkan ya makan dengan 3 jari. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu hadis yang ke-748 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara Anda makan, maka janganlah dia mengusap atau membersihkan atau membasuh jarinya atau tangannya tersebut sampai dia sendiri menjilatnya atau dijilatkan kepada orang lain atau ada orang yang lain yang menjilatnya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita bisa lihat ini adab dalam kita makan, di mana Nabi mengatakan salah seorang di antara Anda ketika makan maka jangan dia membasuh tangannya itu setelah dia makan atau mengusapnya atau menghilangkan mengusapnya atau membersihkannya jarinya itu sampai dia menjilat jari tersebut atau tangan yang dia gunakan untuk makan tersebut. Artinya dia menjilatnya sendiri. Dan itu tentunya suatu hal yang biasa. Seorang dia makan dengan tangannya sendiri, kemudian dia jilat tangannya atau jarinya tersebut sebelum dia cuci atau sebelum dia usap atau bersihkan. Kata Nabi, sampai dia sendiri menjilatnya, atau yul'iqha, atau dia dijilati oleh orang lain. Apa maksud hadis ini? Ini adalah hadis Nabi SAW. Mungkinkah seorang makan kemudian tangannya dijilat oleh orang lain? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan apa? Mungkin sekali. Misalnya apa? Suami istri. Seorang suami makan kemudian selesai makan, istrinya yang menjilatin. Atau sebaliknya. Dan ini menunjukkan al-mahabbah, kecintaan yang sangat besar antara suami istri. Tangannya dijilati oleh istri atau seorang suami menjilat tangan istrinya. Dan itu sangat mungkin sekali. Atau anak kecil, seorang bapak atau ibu menyuapkan atau melihat anaknya makan kemudian dia jilatin itu tangan anaknya yang mungkin masih ada di jari-jarinya makanan. Maka ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW yang dianjurkan. Ini adalah adab dalam makan, yang mana tujuannya adalah agar kita bersyukur pada Allah SWT terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya mungkin ada sisa makanan yang kalau kita makan, kita tentunya nasi jelas. Ada masih lengket di tangan kita, di jari kita nasi tersebut, sebiji, dua biji dan sebagainya. Maka sunnahnya apa? Bersyukur pada Allah untuk kita habiskan, tidak bersisa. Jadi tangan itu mau dilap dengan tisu atau kain atau dicuci pun sudah tidak menyisakan sebiji atau dua biji dari nasi. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia bersyukur, karena itu apa? Nikmat dari Allah. Sebiji dua biji nasi itu nikmat. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya kita tidak tahu, atau sebelumnya juga sudah disebutkan, dari makanan tersebut mana yang barokah. Bisa jadi barokah itu ada yang di jari kita yang tersisa itu. Maka ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar kita bersyukur pada Allah SWT, kemudian tidak mubazir. Kemudian menunjukkan tawadhu Rasulullah SAW dan tawadhu'nya seorang hamba. Kita tawadhu kepada Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT. Apa yang ada di tangan kita, walaupun satu biji dua biji itu dimakan, itu tanda syukur dan tanda tawadhu kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang yang di dalam dirinya ada sifat sombong. Dia akan buang itu makanan, naudzubillah. Dia buang makanan itu, seolah-olah dia tidak merasa butuh. Tapi seorang mukmin sedikit itu bersyukur. Maka ini salah satu sunnah yang mungkin sebagian kaum muslimin jarang melakukannya. Bagaimana setiap kita makan, habis makan dijilat itu, dibersihkan itu tangan itu. Jangan Anda basuh dulu tangan Anda atau lap dengan tisu misalnya, kecuali sudah tidak ada sisa makanan nasi di jari Anda.
Anda sendiri yang menjilat atau dijilatin sama istri misalnya. Itu adalah salah satu tanda keharmonisan rumah tangga. Maka ini hadis yang pertama. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-749. Mungkin sebaiknya teman-teman itu maju ya, yang terlambat biar dia enggak ini. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'iqaha, rawahu Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya aku melihat, ya, ini Ka'ab bin Malik mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau selesai dari makannya maka beliau menjilati jari-jari tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah dari hadis ini adalah dianjurkan atau disunahkan seorang makan dengan 3 jari kalau itu memang memungkinkan. Seperti misalnya kurma mungkin kita ambil dengan 3 jari. Ya 3 jari itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu jari tengah, telunjuk dan ibu jari. Itu 3 jarinya. Jari tengah, telunjuk, ibu jari atau jempol. Itu 3 jarinya. Maka dianjurkan ya untuk makan dengan 3 jari. Ini perbuatan Nabi SAW yang dilihat oleh Ka'ab, ya, seorang sahabat Ka'ab bin Malik. Nabi makan dengan 3 jarinya. Dan apabila sudah selesai maka menjilat 3 jari tersebut. Kemudian apakah ini umum untuk seluruh makanan? Wallahu a'lam ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ya. Itu bagi makanan yang bisa diambil dengan 3 jari. Ya mungkin korma dan sebagainya, atau buah, anggur atau apa ya. Yang bisa mungkin kita ambil dengan 3 jari. Tapi adapun makanan kita mungkin ya nasi tidak, sulit ya. Maka tidak berlaku, atau wallahu alam beliau mengatakan tidak mesti ya dengan 3 jari kalau kita makan nasi, karena nasi sulit ya untuk dengan 3 jari ya. Maka ini adalah ya tidak berlaku umum ya. Tapi bagi makanan yang bisa kita untuk mengkonsumsinya dengan 3 jari. Hadis ini juga menunjukkan seorang yang dia makan dengan 3 jarinya menunjukkan apa? Bahwasanya dia itu tidak, boleh kita katakan tidak terlalu apa ya, berkeinginan untuk makan atau tidak rakus lah istilahnya. Ya, dia ambil sedikit ya, dengan 3 jarinya. Coba kalau 3 jari kita bisa menggenggam berapa? Tapi kalau 5 jari, wah ini banyak ini. Menunjukkan keinginan yang besar untuk makan. Dan itu sifat yang tercela. Ini salah satu hikmah ya, kita makan dengan 3 jari. Kemudian hadis ini juga menunjukkan secara tidak langsung makan itu sedikit demi sedikit. Dengan 3 jari berarti ya sedikit yang bisa diambil, sedikit yang bisa dimakan. Maka makan itu sedikit demi sedikit, bukan dengan langsung banyak dan sebagainya. Itu menunjukkan seorang yang tadi ingin makan yang banyak, rakus dan sebagainya. Dan juga dari sisi kesehatan kita mengetahui bahwasanya orang kalau dia langsung banyak itu akan merusak lambungnya dan sebagainya. Tapi makan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan dari bahwasanya Nabi SAW kalau sudah selesai maka beliau menjilat jarinya yang tadi, 3 jarinya. Menunjukkan ini ya dianjurkan untuk menjilat jari, artinya supaya tidak ada sisa di jari kita kemudian kita buang saja. Karena itu apa? Menunjukkan mubazir, menunjukkan kita sombong, angkuh ya. Makanan yang sedikit itu bermanfaat. Dan juga tadi disebutkan kita tidak tahu barokah makanan itu di mana. Bisa jadi yang nempel di tangan kita itulah barokahnya, terus kita buang. Kita tidak dapat barokahnya.
Makanya dalam hadis yang ke-750 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjilat jari jemari dan sahfah, piring atau nampan tempat kita makan itu. Kata Nabi, kalian tidak tahu di mana dari makanan itu yang ada barokahnya. Apakah yang ada di tangan atau yang di nampan tadi. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim sekuat tenaga, semaksimal mungkin dia makan itu tidak bersisa, walaupun cuma 1 biji 2 biji, tidak bersisa. Tidak boleh bersisa. Kenapa? Kalau bersisa nanti akan juga disebutkan ya, syaitan akan ikut makan. Sisa makanan kita dimakan oleh syaitan dan itu membuat dia kuat. Dan kita tahu syaitan itu musuh kita. Istilahnya kalau kita berperang, masa kita kasih perbekalan kita kepada musuh? Tentunya itu bukan sifat yang benar. Secara akal itu tidak benar. Nah, kalau kita tinggalkan makanan tadi, syaitan makan. Apa yang kita sisakan itu akan dimakan oleh syaitan. Sedangkan syaitan musuh kita. Berarti kita memberi bekal kepada dia, memberikan logistik kepada dia, musuh. Maka seorang muslim bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin, bagaimanapun dia berusaha. Jangan bersisa dari makanan itu, walaupun sedikit. Dan ini sunnah ini mesti kita berusaha untuk menerapkannya, yang mungkin kadang jarang kita lakukan ya. Karena kita makan bisa kita lihat masih ada sisa makanan, kita udah cuci itu tangan. Masih ada itu di tangan kita itu, nempel nasi dan sebagainya. Ini juga kita ajarkan sama anak-anak kita itu. Kenapa? Karena barokah itu tidak tahu kita di mana Allah turunkan barokah. Sehingga apa? Barokah itu apa? Dengan keberkahan itu, makanan yang sedikit yang kita makan mengenyangkan, cukup, itu barokah. Tanda tidak barokah apa? Kita makannya banyak, 1 piring penuh, Masya Allah, tapi enggak kenyang. Itu tidak barokah namanya. Tapi ada orang makan cuma setengah piring, tapi cukup bagi dia. Kuat dia kerja. Ini makan 1 piring, tidak kuat dia kerja, tidur aja dia, tidak barokah itu. Maka ini selain apa faedah kita makan itu? Selain untuk menguatkan, kata Nabi, yuqimna sulbahu, menguatkan tulang punggungnya supaya dia bisa kuat untuk bekerja, berusaha, untuk ibadah, juga mencari barokah. Sehingga tenaga itu yang barokah itu bermanfaat dia. Jadi makanan sedikit itu kalau barokah itu apa? Kebaikan yang banyak dari hasil dia makan sedikit tadi, bisa dia banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat, itu barokah. Tapi kalau tidak barokah gimana? Makannya banyak tapi aktivitas sedikit, tidak barokah. Itu tidak barokah. Maka ini ajaran Nabi SAW. Ini ajaran Rasul SAW. Yang mungkin menurut sebagian orang itu dianggap jijik. Sebagian orang, naudzubillah, menjilat makanan itu dianggap jijik. Ini coba kita lihat tadi, Ka'ab bin Malik melihat Rasul. Berarti Rasul melakukan itu di hadapan para sahabat. Makan di hadapan para sahabat, itu bukan di rumahnya berarti. Kalau di rumah mungkin yang lihat cuma anak istri. Tapi Ka'ab bin Malik mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW makan dengan jarinya, kemudian beliau jilat. Berarti apa? Rasul makan di hadapan para sahabat. Dan Rasul tidak merasa jijik atau menganggap jijik itu. Dan sahabat menceritakan itu kepada kita. Berarti mereka lakukan, dan itu menurut mereka tidak menjijikkan. Bukan suatu hal yang menjijikkan. Tapi itu adalah keberkahan, itu adalah sunnah Nabi SAW ya. Yang tidak boleh kita anggap remeh ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, ini kenapa orang ini ribut dan ribet ya, dengan masalah makan, masa harus dijilat apa semua. Itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Orang-orang yang mereka di dalam hatinya ada kesombongan. Ini sunnah Nabi SAW, ini hadis Nabi. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya.
Kita buang prasangka, wah itu tidak biasa dalam adat kebiasaan kita atau di hadapan masyarakat kita. Kita biasakan. Kita ajarin itu. Sehingga apa? Masyarakat tahu, oh ini ternyata diajarkan. Ini ternyata dianjurkan. Karena memang sunnah itu perlu kita hidupkan di tengah masyarakat. Mungkin awalnya mereka nggak tahu. Ya. Karena kita melakukan, mungkin di awalnya kita akan merasa dianggap primitif ya. Kampungan dan sebagainya. Ini makannya kok kayak gitu, kampungan nih. Nah biarlah. Kalau kita terus istiqomah itu, masyarakat jadi tahu. Akhirnya apa? Akhirnya akan tersebar sunnah itu. Tapi kalau kita aja malu, kita sudah belajar, sudah tahu, terus kita malu mempraktekannya, kapan sunnah ini akan diterapkan? Dan itu adalah pahala yang besar bagi kita menghidupkan sunnah Nabi SAW di akhir zaman. Kita menghidupkan sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Ini adab makan. Bagaimana kita menghidupkan itu, orang yang ikut. Jadi tersebar sunnah Nabi SAW. Itu pahalanya besar bagi kita, orang yang ikut kita. Memang di awal itu berat ya. Dan biasanya seperti itu. Itulah tantangan. Seperti dulu juga misalnya ya. Di zaman tahun 80-an, 90-an itu pakai jilbab itu berat itu. Tantangan besar itu, dianggap fundamentalis itu, dianggap ketinggalan zaman kuno itu. Apalagi pakai cadar itu tahun 90-an sudah dianggap sangat apa? Sangat ya mungkin radikal atau sangat kuno lah. Asing. Coba hari ini enggak. Kita lihat cadar tidak dianggap asing lagi bagi masyarakat. Subhanallah. Kenapa? Nah itu istiqomah itu penting. Dan itu perjuangan. Dan itu pahala bagi para wanita muslimah yang tahun 80-an mereka tetap istiqomah berhijab. Kemudian apa? Diikuti oleh orang masyarakat. Itu pahala bagi mereka. Tahun 90-an mereka mulai bercadar apa semua. Kemudian mereka istiqomah sampai sekarang. Banyak orang yang sudah pakai cadar biasa saja dan tidak dianggap aneh lagi. Itu pahala bagi mereka. Ya, mungkin mereka nggak sadar, oh saya kenapa? Mungkin di kampung itu cuman dia dulu 1-2 digunjingin oleh orang, nih ninja lewat nih, awas. Tapi dia dengan istiqomah, dengan terus menerus, tahun berganti, terus akhirnya apa? Sekarang nggak ada lagi kita mendengar ocehan. Dan bahkan mereka banyak yang mereka pakai cadar itu dan itu biasa. Hari ini bisa kita katakan sudah biasa itu. Kemana-mana kita tidak canggung biasanya lagi. Kalau dulu sulit. Nah ini apa? Ini kuncinya apa? Istiqomah dalam beramal. Dan kita jangan merasa risih. Ya udah itu tantangan. Kita harus istiqomah. Tetap ya. Yang penting itu ada dalilnya. Masyarakat itu akan ikut nanti. Kalau kita sudah belajar kemudian amalkan terus mereka akan ikut aja itu. Begitu masyarakat mengikut biasanya. Yang penting ada yang istiqomah, ini penting. Maka kita sebagai orang yang sudah belajar, mengetahui, amalkan ilmu. Tidak baru merasa sungkan, merasa risih, merasa enggak. Justru itu barangkali kita enggak tahu. Ya. Barangkali dengan kita istiqomah di komplek kita, pakai cadar tadi misalnya ya. Atau ke masjid terus bawa apanya. Itu orang lain ikut terus. Itu dakwah bilhal. Secara tidak langsung kita enggak tahu itu. Ternyata orang itu mendapat hidayah atau tergerak hatinya untuk mengamal sunnah itu karena kita. Ternyata pahalanya mengalir kepada kita tanpa kita sadari. Subhanallah, itu pentingnya. Sekali lagi apa? Istiqamah. Kita beramal untuk diri kita, kita ajarkan kepada anak istri kita, kerabat kita, kemudian masyarakat mengikut. Jadi memang perjuangan itu di pertama kali memang sulit, tapi di situ nilainya. Dan di situ orang-orang yang istiqamah tadi yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk hal ini ya, yang mungkin menurut kita suatu hal yang ya jarang karena sudah saking lamanya tidak diamalkan. Sehingga dianggap sebagai ada kata para ulama dianggap sunanul mahjurah atau sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Padahal ini kan ajaran Nabi SAW. Kita mengamalkannya berpahala kita. Ini kan disunahkan. Kalau kita amalkan berpahala. Memang hukumnya apa? Apakah wajib atau tidak? Memang sepakat mayoritas para ulama hukumnya tidak wajib, sunnah. Kalau kita tidak mengamalkan tidak berdosa, tapi
kita rugi tentunya, tidak mendapatkan pahala dari setiap aktivitas kita. Jadi kita ingin setiap aktivitas kita dapat pahala, termasuk makan kita. Kita makan, baca bismillah, dapat pahala. Kita habis makan, kita jilat tangan kita, berpahala kita. Kenapa? Ikuti sunnah Nabi SAW. Ya, maka ini. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-751, yaitu hadis juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza wal ya'kulha wa la yad'aha li syaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya ada dari makanan salah seorang di antara Anda yang terjatuh, kata Nabi, maka hendaknya dia mengambilnya, memungutnya, kemudian dia bersihkan. Kalau seandainya di makanan tersebut ada kotoran, kemudian hendaknya dia makan. Dan jangan dia biarkan makanan itu terbuang begitu saja untuk syaitan. Dan janganlah dia mengusap ya, atau membersihkan tangannya dengan mindil dengan kain atau dengan tisu kalau kita sekarang, sampai dia menjilat jarinya, karena dia tidak tahu dari makanan itu di mana barokahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sunnah juga dianjurkan bagi kita kalau kita makan kemudian ada yang jatuh itu, walaupun satu biji, diambil, tapi bukan langsung dimakan. Ini salah kaprah juga ada sebagian. Kata Nabi apa? Fal yumit ma fi maka nabiha min adza. Hendaknya dia buang kalau ada kotorannya. Ada kita lihat makanan jatuh, ya mungkin roti atau apa misalnya jatuh, ada sedikit kotoran, buang yang ada kotorannya, yang selebihnya dimakan. Itu tanda bersyukur pada Allah SWT. Kata Nabi, jangan dia biarkan untuk syaitan. Artinya apa? Makanan kalau jatuh, kita buang begitu saja, itu makanan buat syaitan itu. Kalau kita tinggalkan, syaitan yang akan makan. Ini juga sunnah ya Nabi SAW yang mesti kita juga terapkan, kita ajarkan sama anak-anak dan sebagainya. Kadang sebagian kita mudah sekali membuang makanan itu. Naudzubillah ya. Mudah sekali membuang makanan. Ya, karena mungkin merasa subhanallah makanan banyak gitu. Tidak seperti itu. Ya kita hendaknya bersyukur kepada Allah SWT. Ya alhamdulillah kita hari ini zaman kita berbeda memang di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu susah. Makanan sedikit. Rasul kadang makan cuma sekali, makan cuma kurma dan sebagainya. Kalau kita alhamdulillah, kita hari ini minimal mungkin dia makan 2 kali lah sehari atau 3 kali. Nggak ada yang 1 hari sekali. Ya makanan dunia berlimpah. Jadi kita boleh kita katakan orang miskin zaman kita dibandingkan orang miskin zaman Rasul beda, tingkatannya beda. Nah, apa yang kamu punya? Cuma sarung saya nih, sarung doang. Terus gimana maharnya? Ya sarung ini lah. Kalau sarung ini copot, kamu enggak pakai baju. Nah, cari khatam min hadid, yaitu cincin dari besi gitu. Itu orang miskin di zaman Rasul, subhanallah. Hari ini insya Allah enggak ada seperti itu. Orang miskin zaman kita, subhanallah, peminta coba lihat, HP-nya Android sebenarnya. Keren minta ampun ya. Subhanallah. Nah tapi apa? Bagaimana seorang muslim dia bersyukur? Nah ini terhadap makanan. Apa makanan yang ada sama kita, yang kita kasih? Subhanallah. Ya, bersyukur. Jadi kalau ada yang jatuh ya, masih bisa kita untuk membersihkannya, bersihkan. Kecuali kalau enggak bisa lagi, lain lagi ya. Tapi kalau masih bisa kita bersihkan, makan. Karena apa? Tujuannya apa? Agar kita tidak memberi bekal buat syaitan. Kemudian kita tidak tahu barokahnya di mana. Bisa jadi yang jatuh itu barokah. Kemudian ini tanda syukur kepada Allah SWT.
Kemudian juga di akhir hadis tadi disebutkan, jangan mengusap, jangan membersihkan makan. Jadi boleh seorang itu di zaman Nabi orang habis makan itu dijilatin. Bisa jadi dia cuman melapnya dengan nanti kita sebutkan di sini. Kalau zaman kita Masya Allah air ada, tisu ada, Masya Allah banyak kita, subhanallah, kaya kita ini. Di zaman Nabi nggak ada itu, nggak ada tisu, jelas nggak ada tisu. Ada kain mungkin. Kata Nabi sebelum dia lap dengan kainnya, tangannya, jarinya itu, maka dia jilat. Kemudian hadis selanjutnya, hadis juga dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah SAW qala inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falimit ma kana biha min adha thumma liyakulha wala yada'ha li syaitan fa idza faragha falyalaq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin atau fi ayyi ta'amihi al-barakah, rawahu Muslim. Ya, hadis ini masih mirip dengan hadis sebelumnya juga dari hadis Jabir. Nabi SAW mengatakan sungguhnya syaitan itu menghadiri segala macam momen kita. Segala macam urusan kita syaitan selalu ikut. Sampai makan. Bahkan kata Nabi, sampai seorang mendatangi istrinya, syaitan juga ikut. Makanya disuruh apa? Baca doa. Termasuk makan. Kita makan, syaitan juga ikut, hadir itu. Cuman kita aja nggak lihat. Makanya disuruh apa? Baca bismillah supaya syaitan nggak ikut makan. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya jatuh makanan itu, ambil, bersihkan, makan. Jangan biarkan dia untuk syaitan. Dan kalau sudah selesai, hendaknya dia jilat jarinya karena dia tidak tahu dari mana barokah dari makanan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal adha wal ya'kulha wa la yad'aha li syaitan wa amarna an nasluta al-qas'ah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau makan, kata Anas ini, beliau menceritakan, Rasulullah itu kalau makan, maka beliau menjilat 3 jarinya. Karena beliau senantiasa makan dengan 3 jarinya tadi. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya jatuh makanan salah seorang di antara anda, hendaknya dia ambil, kemudian dihilangkan kotorannya, kemudian dia makan, jangan dia biarkan atau berikan untuk syaitan. Dan kami diperintahkan untuk menjilati qas'ah, piring atau bejana tempat wadah kita makan tersebut, karena kalian tidak tahu di mana barokah dari makanan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat di sini beberapa hadis disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi. Dan hadis yang isinya semua apa? Hadis sahih semua. Bukhari Muslim, kemudian Muslim. Ini adab tentang makan. Bagaimana Imam Nawawi di sini menyebutkan beberapa riwayat yang hampir mirip. Hadis Jabir, ya hadis Anas, hadis Abdullah bin Abbas tadi. Itu semua apa? Menunjukkan bahwasanya ya penting bagi kita untuk memperhatikan adab dalam makan ini. Jadi tidak cukup Imam Nawawi menyebutkan satu hadis saja di sini. Beberapa hadis di sini disebutkan. Ya. Dan itu hadisnya semuanya sahih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Muslim. Hadis sahih semua. Menunjukkan pentingnya kita apa? Imam Nawawi ingin mengatakan kepada kita, perhatikan ini tentang adab makan. Ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, hadis dari Sa'id ibni Al-Harith, annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu anil wudu mimma massatin nar, faqala la qad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika ta'am illa qalilan, fa idza nahnu wajadnahu
lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda, rawahul Bukhari. Hadis dari Sa'id ibni Al-Harith, beliau seorang tabi'in, beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang wudu dari apa-apa, dari makanan yang disentuh oleh api. Maksudnya apa? Sa'id ini bertanya, apakah wajib berwudu kalau kita sudah makan dari makanan yang dimasak? Di makanan yang disentuh api maksudnya yang dimasak. Baik itu dibakar, ya kita dibakar yang langsung disentuh api, atau dimasak di atas periuk dan sebagainya. Itu berarti termasuk di dalamnya, ya. Yang dimasak maksudnya ya di sini. Apakah wajib berwudu? Kata Jabir, tidak. Dulu kami di zaman Nabi SAW, kata Jabir, sangat sedikit sekali mendapati makanan tersebut. Mana jadi illa qalilan. Kami tidak mendapati makanan tersebut kecuali sedikit. Jarang kami makan makanan yang sudah dimasak. Apa maksudnya? Jarang para sahabat itu masak berarti. Berarti apa yang dimakan? Kurma, enggak dimasak. Yang dimasak apa? Ya kalau dimasak itu di zaman Nabi apa? Roti misalnya. Dari gandum dimasak itu. Tapi berarti itu jarang itu. Jarang masak. Jika kata Jabir apa? Jarang kami dapati makanan yang dimasak. Berarti makanan mereka enggak dimasak. Jadi makanan yang enggak dimasak. Berarti apa yang enggak dimasak makanannya? Ya kurma. Yang tidak dimasak apa? Kurma. Kalau roti berarti dimasak. Apalagi kalau daging, mereka panggang. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya di zaman Nabi SAW sulit makanan itu, makanan sulit. Sedikit makanan. Kalau zaman kita subhanallah, makanan subhanallah ya. Apa namanya itu? Sangat banyak, beraneka ragam. Yang tidak hafal kita lagi, banyak, saking banyaknya makanannya. Setiap daerah punya khasnya. Ini Bengkulu ada makanan khasnya, ini setiap daerah subhanallah ya. Makanannya, sampai ada kuliner katanya, kuliner makanan. Ada yang ahli makanan, macam-macam subhanallah ya. Di zaman Nabi itu tidak ada seperti itu. Ya, ini kita lihat bagaimana sahabat Rasul orang yang ya memang zamannya seperti itu, dan itu tidak membuat mereka susah. Jadi mereka tidak menghiraukan dunia, apa yang dimakan itu enggak dipikirkan itu. Masak itu enggak. Kenapa? Ya kalau ada dimakan udah, kalau enggak ditahan. Coba kita lihat Nabi itu kan mudah. Pulang dari masjid pagi-pagi nanya sama keluarganya, ada makanan? Ada, makan. Enggak ada, ya sudah saya puasa. Coba, kadang sebagian kita pulang belum dibuatin kopi sama istrinya udah marah-marah itu. Nauzubillah. Mana ya? Belum disiapin kopi nih, udah mau berangkat kerja. Subhanallah, Nabi enggak gitu deh. Mudah, makan itu mudah. Jangan mempersulitnya. Apa di zaman kita subhanallah ini termasuk akhir zaman. Yatafannanuna fil akli, mereka berlomba-lomba dalam makanan, beraneka macam makanan subhanallah. Ya, macam-macam makanan itu. Sampai habis waktu, ini sebagian ibu-ibu, habis waktu di dapur bikin makanan aja. Hilang waktu apa? Namanya. Itu enggak boleh, ya. Coba kita lihat di sini. Kami tidak mendapati makanan yang dimasak itu kecuali sedikit kata Nabi. Di zaman Nabi gitu. Kunna fi zamanin Nabi. Kunna zamanan Nabi. La najidu mithla dzalika illa qalil. Kami dulu di zaman Nabi. Akhirat lebih baik, ya. Dan lebih kekal. Kemudian apa kata Jabir? Fa idza nahnu wajadnahu. Kalau kami mendapati makanan itu subhanallah ya, sudah dimasak tadi, ya mungkin roti atau daging yang sudah dipanggang. Lam yakun lana manadil. Kami tidak punya kain khusus untuk lap tangan, ya kita punya lap tangan itu biasanya. Atau tisu subhanallah. Di zaman Nabi enggak ada itu. Kata Jabir enggak ada itu. Kecuali apa? Jadi kami kalau sudah kata Jabir ini Jabir yang ceritakan zaman sahabat. Ini kalau sudah makan, sudah dijilat, gimana cara membersihkannya? Ya kalau air susah kan, di zaman Nabi susah air di padang pasir susah.
Kalau kita alhamdulillah ini air berlimpah luah. Ada kobokan di sini untuk cuci tangan. Di zaman Nabi nggak ada itu. Itu kobokan itu bisa untuk apa? Wudu itu. Ya. Nah, apa kata Jabir? Kami tidak mendapati kain khusus buat lap tangan, ya nggak ada. Apa yang kami lakukan? Illa akufana wa sawaidana wa aqdamina. Jadi gimana membersihkan tangan itu kalau sudah makan? Dijilatin. Gimana cara membersihkannya? Bi akaf. Akaf itu jamak dari apa? Dengan kuf ini. Kuf apa? Telapak tangan. Ya, kami bersihkan dengan tangan kami lagi. Nah, gini. Dengan tangan satu lagi. Atau sawaid ini. Apa ini namanya ya? Hah? Lengan, ya, dengan lengan dibersihkan itu. Nah, gini nah. Paham maksudnya? Ini tangan kanan kita makan nih tadi. Udah dijilat, dibersihkan sini. Atau akdamin atau kaki. Nah, ada memang sebagian kita itu. Itu di zaman Nabi, gitu cara bersihkannya. Kenapa enggak ada? Air susah. Tsumma nusalli wa la natawaddu. Kemudian kami salat dan kami tidak berwudu. Apa faedah dari hadis ini? Ya, pertama menunjukkan apa? Bahwasanya ya memang makanan di zaman Nabi itu kehidupan mereka, potret kehidupan mereka. Mereka adalah manusia terbaik yang pernah hadir, yang pernah lahir di muka bumi ini. Bagaimana potret kehidupan mereka dengan dunia ini? Dengan itu kita bersyukur, dengan itu kita bisa bersabar. Kemudian faedah dari hadis ini juga tentang ini kaidah fikih, faedah fikih. Itu apa hukum kalau kita sudah makan suatu makanan yang sudah dimasak, yang kena ya, yang dimasak maksudnya. Apakah wajib berwudu? Dulu awal-awalnya ya di zaman Nabi, tapi di sini memang ada pendapat para ulama dalam hal ini ya. Dan insya Allah pendapat mayoritas para ulama adalah tidak diwajibkan berwudu ya. Kalau kita sudah makan makanan yang sudah dimasak, maka tidak mesti berwudu, tapi hukumnya sunnah ya. Tidak wajib tapi hukumnya sunnah ya untuk berwudu. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-110, yaitu takthirul aidi ala ta'am. Memperbanyak tangan dalam hidangan. Memperbanyak tangan dalam makanan atau hidangan. Hadis yang ke-755 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafil tsalatsa wa ta'amu tsalatsa kafil arba'ah muttafaqun alaih. Bersama-sama, berjamaah. Ini sunnah, walaupun tidak mesti ya, tidak wajib. Boleh kita makan sendiri-sendiri boleh. Tapi dianjurkan, disunahkan untuk makan berjamaah, ramai-ramai. Itu lebih barokah. Kenapa? Makanan cukup, itulah keberkahan. Menurut kita tadi, perhitungan kita, wah ini kayaknya nggak cukup ini. Misalnya kita kedatangan tamu dan sebagainya. Menurut kita ini nggak cukup ini, udah risih kita. Tapi ternyata sudah dimakan, ternyata cukup. Ini namanya apa? Makanan kita barokah. Ya, makanan kita barokah untuk orang yang banyak. Dan ini faedah dari kalau kita makan bersama-sama. Mungkin kalau makan sendiri-sendiri nggak cukup itu. Tapi kalau kita gabungkan makanannya, akhirnya cukup. Begitu salah satu salah satu juga cara kalau kita, dan itu biasa terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam peperangan biasanya Nabi gimana? Setiap sahabat kan bawa bekal dari rumahnya. Tapi kalau sudah perjalanan sudah jauh, bekal sudah menipis, gimana caranya? Kumpulin itu. Kumpulin seluruh bekal, makan, gabung sama-sama. Jadi cukup. Kalau sendiri-sendiri, ini makanan saya sudah nggak cukup ini, kayaknya nih enggak cukup nih. Buat sendiri aja nggak cukup. Tapi gimana? Ya udah kita bareng. Kumpulin itu makanan, semua makan rame-rame, cukup. Itulah barokah. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat, ya. Terutama mereka ketika safar dalam perjalanan ataupun ya dalam peperangan ya, perjalanan dalam peperangan tentunya. Maka mereka mengumpulkan makanan mereka ketika sedikit, kemudian cukup makanan itu untuk yang
hadir ketika itu. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahid yakfi itsnain wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang kata Nabi. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini semua sama dengan hadis sebelumnya tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan itu dengan kita makan berjamaah. Ya, ini semua bisa. Kenapa? Kalau kita makannya bareng ya, berjamaah. Dan itu mesti ya juga dihidupkan. Minimal kita di rumah kita. Ya, minimal sekali dalam sehari misalnya kita kumpul. Itu apa? Menambah keberkahan, menambah keharmonisan rumah tangga, menambah kedekatan antara kita, istri, anak dan sebagainya. Seperti itu. Coba. Nah. Hadis selanjutnya, bab selanjutnya hadis yang bab yang ke-111. Bab adabus syurbi wastihbabi tanaffus salatan kharijal ina wa karahiyatu tanaffus fihi idaratul ina 'alal aiman fal aiman ba'dal mubtadi. Bab yang ke-111 yaitu bab minum, ya, bab minum dan dianjurkannya untuk bernafas 3 kali tapi di luar gelas, di luar cangkir yang tempat kita minum. Dan dimakruhkan untuk kita bernafas di dalam gelas atau cangkir di tempat kita minum tersebut. Dan memutar wadah, baik itu cangkir, minuman, apa semua, dimulai dari sebelah kanan dan kanan dari orang yang memulainya. Nanti kita jelaskan maksudnya. Yang pertama, hadis yang pertama dalam bab ini itu hadis Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Muttafaqun alaihi, yakni yatanaffasu kharijal ina. Dari Anas bin Malik, Anas bercerita ini, bahwasanya Rasul itu kalau minum, Nabi kalau minum gimana? Yatanaffas fi syarabi thalathan, bernafas 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bernafas 3 kali maksudnya apa? Yakni kharijal ina, maksudnya di luar gelas maksudnya. Jadi bukan dia bernafas di ketika minum, bukan. Jadi ketika minum tidak bernafas, justru itu dilarang, makruh hukumnya. Ketika minum kita bernafas, kalau bernafas di mana? Di luar. Jadi minumnya gimana? Sedikit-sedikit. Sedikit, seteguk, 2 teguk. Kemudian bernafas di luar. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dari sisi kesehatan ini sudah dibuktikan bahwasanya orang itu kalau minum gimana? Minum itu sedikit demi sedikit. Itu lebih baik buat lambungnya. Dan lebih membuat apa? Cepat untuk melepas dahaga. Beda orang yang kalau minum plek, 1 kali nafas 1 botol habis. Nah, itu nambah lagi itu biasanya. Enggak hilang dahaganya. Kenapa? Karena enggak mengikuti anjuran Nabi. Jadi yang diajarkan oleh Nabi ini keberkahan dan itu kebaikan buat tubuh kita. Coba yang berikan, yang mengajarkan ini kan Nabi. Nabi diberikan wahyu oleh Allah SWT. Dan Allah lebih tahu gimana kita bisa cepat hilang hausnya. Bisa lebih merasa enak. Ya. Kalau minum itu enak. Gimana? Kalau makan kenyang. Kalau apa? Kalau minum apa namanya? Hah? Segar gitu kira-kira. Kalau dalam bahasa Arab makan itu kenyang, syaba'an namanya, atau isba. Kalau minum irtiwa. Dalam bahasa Indonesia mungkin ya kenyang atau ya segar lah. Kalau minum segar begitu ya. Udara juga segar. Nah, ya jadi gimana? Seorang ketika mengikuti Nabi SAW, faedahnya banyak. Dia dapat pahala, kemudian sehat. Ini sahabat yang melakukan sebelum mereka
Mereka kan nggak tahu itu. Di zaman kita saja baru diketahui setelah penelitian secara dunia kedokteran ternyata bagus. Sahabat yang mereka dulu nggak tahu itu, tapi mereka lakukan itu, dan itu lebih tinggi pahalanya. Seorang yang kalau dia mengikuti sunnah, semata-mata itu sunnah Nabi SAW, itu lebih tinggi pahalanya daripada seorang yang mengikuti ini sunnah Nabi plus itu bagus menurut kesehatan. Mana yang lebih tinggi? Ini semata-mata sunnah Nabi ini. Ini berarti yang berbicara apa? Iman. Pahalanya lebih tinggi mereka. Makanya segala macam metode makan minum itu apa? Muslim itu sekarang ini ditiru oleh orang-orang barat sana, orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata yang diajarkan itu sesuai dengan kesehatan. Kita justru orang muslim meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasul kita, naudzubillah. Kita justru meninggalkan, orang barat sana justru meniru. Karena mereka sudah melakukan penelitian, oh ternyata yang diajarkan ini sesuai dengan kesehatan. Dan itu banyak sekali. Wahmadu idza antum rafa'tum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian minum itu sekali teguk atau sekalian gitu. Seperti minumnya unta. Tapi minumlah itu 2 dalam gelas. Kalau orang dia minum sekalian itu, mesti dia bernafas itu. Karena lama, nggak mungkin dia tidak bernafas. Dan kita dilarang bernafas. Jadi gimana? Mau tak mau kalau kita tidak bernafas di dalam gelas ini, kita minumnya sedikit-sedikit. Kalau kita minumnya sekali banyak, pasti kita bernafas itu. Ketika minum itu. Dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, dalam hadis ini tadi disebutkan ya, hadis ini menurut sebagian ulama dhaif, sebagiannya hasan, menurut Imam Tirmidzi hasan ya. Jangan minum seperti unta. Wallah minumnya satu kali plek, minum sekali banyak. Tapi minum sedikit demi sedikit. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, sekali lagi itu lebih baik. Itu anjuran Nabi, itu lebih baik untuk kita melepas dahaga kita, lebih baik buat lambung kita dan seterusnya. Hadis selanjutnya Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina, muttafaqun alaih. Dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bernafas di dalam bejana, di dalam gelas atau cangkir tempat kita minum tersebut. Dilarang bernafas. Tentunya ini kalau seandainya bernafas saja dilarang, berarti apa? Meniup lebih dilarang. Nah, ini harus kita tahu nih, adab minum gimana? Kita minum tidak bernafas ketika minum. Dan juga tidak meniup. Tiupan lebih dilarang. Gimana? Biasanya kalau itu panas, biasanya kita tiup. Nah, itu tidak boleh, ya, ditiup. Itu dilarang oleh Nabi SAW, ya. Kalau seandainya bernafas saja dilarang, meniup tentunya juga lebih lagi. Maka kita dilarang untuk bernafas ya, di dalam bejana atau cangkir atau gelas yang kita pakai untuk minum. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kebersihan dari minuman tersebut. Ya, dari minuman tersebut. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, iya, di zaman dahulu kan Nabi itu minumnya sama-sama satu bejana besar itu cangkir besar atau apa itu untuk beberapa orang. Ini sekarang kan kita gelas untuk sendiri. Kita katakan pertama itu sunnah Nabi. Yang kedua apa? Kita nggak tahu dari nafas atau tiupan kita tadi ada penyakit yang kita tidak tahu. Yang itu memberikan mudarat buat diri kita sendiri. Jadi bukan hanya buat orang lain. Yang tentunya kalau kita meniup di situ orang jadi mungkin merasa jijik dan sebagainya meminum setelah kita. Ini tidak hanya berkaitan dengan orang yang minum dari satu wadah itu dengan orang banyak. Jadi memang subhanallah di zaman Nabi itu biasa. Karena apa? Di zaman Nabi sulit mendapatkan gelas seperti kita ini. Ini gelas ini cantik banget nih. Di zaman Nabi nggak ada tuh. Minumannya apa? Tempat airnya itu tekonya itu apa? Dari tembikar atau dari kulit hewan. Biasanya seperti itu. Dan itu menampung air yang banyak dan minumnya bergantian itu. Nabi sering seperti itu dengan para sahabat. Nih, ada minum, diambil dari mata air, diambil itu satu teko, minum.
Kemudian apa? Bergantian minumnya. Begitu di zaman Nabi SAW. Karena apa? Sulit mendapatkan bejana kecil ini, gelas dan sebagainya. Zaman kita subhanallah ada. Berarti apa? Apa boleh seperti itu? Kalau sudah ada gelas boleh kita ini? Tidak. Ya. Tetap itu dilarang. Ya. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasarihi Abu Bakrin fashariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-ayman muttafaqun alaih. Ini bukti yang barusan kita sampaikan. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW itu didatangi atau diberikan kepada beliau susu yang sudah dicampur air. Susu murni campur air. Kemudian diminum oleh Nabi SAW. Kemudian apa? Jadi Nabi SAW duduk dengan para sahabat ini. Kemudian Nabi diberikan hadiah susu dicampur air. Yang sudah dicampur air. Ya. Jadi sudah siap diminum itu. Nabi minum. Kemudian apa? Sedangkan di samping kanan Nabi ada A'rabi, yaitu orang Arab Badui. Sedangkan di kiri Nabi Abu Bakar. Maka Nabi apa? Minum. Kemudian Nabi memberikan. Setelah minuman itu, setelah beliau minum, beliau berikan kepada orang Arab Badui tadi. Padahal di samping kiri beliau ada Abu Bakar. Abu Bakar manusia paling mulia setelah Rasul. Sahabat paling mulia setelah Rasul, Abu Bakar. Tapi beliau berada di sebelah kiri. Nabi tidak berikan kepada Abu Bakar, tapi berikan kepada orang Badui tadi yang berada di kanan. Apa kata Nabi? Al-ayman, al-ayman. Sebelah kanan terlebih dulu, sebelah kanan. Artinya apa? Ini salah satu sunnah juga. Kalau kita memulai sesuatu itu kanan. Dan Nabi sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah, yu'jibuhu tayamun. Fi tanaulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah, Nabi itu sangat menyukai yang kanan dalam memakai sandal, dalam menyisir, dalam bersuci, dan dalam segala urusannya memulai dengan yang kanan. Jadi gimana? Ya minum misalnya, kemudian dimulai dengan yang kanan terlebih dahulu. Kanannya Nabi maksudnya. Dikasihkan sisanya itu giliran. Jadi memulai giliran itu dari sebelah kanan. Itu sunnah. Yang baik-baik ya. Ya dimulai dengan kanan. Begitu yang disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi itu menyukai memulai dari yang kanan. Karena kanan menunjukkan apa? Kebaikan. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi mendahulukan orang Badui tadi. Walaupun di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar yang beliau lebih mulia tentunya daripada orang Arab Badui tadi. Tapi ini sunnah ya. Didahulukan yang sebelah kanan. Begitu juga kita misalnya kalau mengasih apa gitu, sebelah kanan kita terlebih dahulu. Orang yang ada sebelah kanan didahulukan. Nah. Kemudian hadis terakhir dari bab ini. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun faqala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya haula faqala al ghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaihi. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Ansar. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi atau diberikan kepada beliau minuman. Kemudian beliau minum. Kemudian apa? Di samping kanan beliau ada anak kecil. Samping kanan nih, ada anak kecil. Sedangkan sebelah kiri beliau adalah asyakh. Asyakh itu ya orang-orang sudah tua. Maka Nabi mengatakan kepada anak kecil tadi yang disebutkan, kata Imam Nawawi, anak kecil itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, apakah kamu mengizinkan aku memberikan ini kepada mereka terlebih dahulu, kepada orang-orang yang lebih tua ini? Kata Abdullah bin Abbas, apa? Tidak. Demi Allah tidak. Aku tidak akan lebih mendahulukan mereka daripada diriku terhadap apa? Sisamu, sisa engkau wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW memberikan
cangkir tadi ke tangan Abdullah bin Abbas ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya sebagaimana sebelumnya dianjurkan untuk memulai sesuatu itu dari yang kanan. Ya. Sampai Nabi walaupun ada sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang dewasa. Itu tetap didahulukan yang kanan. Yang kedua, ya boleh saja seorang yang kalau dia misalnya di sebelah kirinya ini orang yang terhormat misalnya dan sebagainya, boleh dia minta izin terlebih dahulu. Ya. Dia minta izin kepada orang yang sebelah kanannya. Ini sebelah kita ini kan ya orang yang sudah tua dan sebagainya, mestinya didahulukan. Ini menunjukkan bahwasanya juga orang tua itu mesti didahulukan. Perlu diperhatikan maksudnya. Daripada anak kecil, jelas. Ya. Maka didahulukan. Maka gimana? Sampai Nabi tadi minta izin terlebih dahulu. Nabi minta izin. Gimana diizinkan enggak? Ini yang dikasih yang sebelah kiri terlebih dahulu. Mereka adalah orang yang sudah tua nih. Menunjukkan apa? Bahwasanya Islam juga memperhatikan Memperhatikan usia. Yaitu orang yang lebih tua tentunya juga harus dihormati. Kemudian faedah dari hadis ini bahwasanya para sahabat itu sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini kita bisa lihat bahwasanya tidak ada itsar dalam ibadah. Tidak ada itsar dalam ibadah. Apa arti itsar? Itsar itu mendahulukan orang lain. Dalam perkara akhirat itu enggak boleh. Buktinya hadis ini, Abdullah bin Abbas ingin mendapatkan barokah sisa minum dari Nabi itu langsung. Barokah itu, ini keberkahan khusus dari Nabi ini. Ya, Abdullah bin Abbas ingin langsung mendapatkan itu. Dan itu adalah perkara kebaikan, itu perkara apa? Akhirat. Maka Abdullah bin Abbas enggak mau ngasihkan itu kepada itu orang-orang tua yang ada di sebelahnya. Bisa jadi orang tua di situ bisa jadi ada di situ orang tuanya sendiri. Tapi beliau nggak mau itu untuk saya itu. Kenapa? Ini semangat juga. Kita dahulukan teman kita. Itu yang dianjurkan. Jangan dibalik. Biarlah aku duluan. Kawanku kelak baik. Nah itu yang kadang banyak kita lakukan itu. Dalam urusan dunia kita ndak itsar. Mestinya apa? Ada teman kita ini. Udah dia dulu yang makan. Itu yang mestinya kita hidupkan itu. Dalam perkara dunia kita dahulukan teman kita. Dulu kan dia yang makan, nanti kita belakangan. Dalam perkara akhirat mestinya kita berlomba-lomba, jangan kita berikan kepada kawan. Contohnya apa? Yang paling sederhana, yang tadi kita sebutkan ini, duduk di depan di majelis atau di saf pertama, itu mestinya apa? Berlomba-lomba itu. Jangan kita, kamu aja lah depan, saya belakangan baik. Nah itu yang kita terbalik udah urusan kita hari ini. Itu kenapa? Karena kita tidak paham akan kemuliaan daripada perkara akhirat atau pahala akhirat. Bahwasanya dalam perkara akhirat kita tidak dianjurkan untuk apa? Itsar, mendahulukan kawan. Justru kita kalau bisa mendahului. Kita cepat dulu datang, kita dulu yang duduk di depan, atau kita dulu yang di saf pertama. Dalam sholat juga begitu dan seterusnya. Kenapa? Itu yang paling utama. Saf pertama. Bukan kita memberi kepada kawan. Itu kan perkara akhirat. Tapi kalau perkara dunia, enggak apa-apa. Nah, sekali lagi jangan kita balik justru. Yang justru terus terang ya kita bisa lihat fenomenanya justru terbalik kita hari ini. Nah, itu harus kita rubah. Dalam perkara dunia kita justru apa? Pengennya kita yang duluan. Enggak ada pikir yang salah. Cara berpikir apa? Yang salah. Coba ya, ini banyak kita lihat. Orang-orang kalau datang ke masjid dia dulu, kamu aja duluan, saya belakangan aja, belakang gitu kan. Enggak paham ya. Tapi kalau giliran ini pembagian sembako dia yang duluan tuh, di depan nomor 1. Terlena dengan dunia, kita lebih sibuk dengan dunia, kita lebih berpacu dalam dunia. Kita lebih bersemangat, berpacu, berlomba dalam dunia.
tidak bersemangat untuk berlomba dalam hal akhirat ya. Padahal ini sekali lagi ini suatu hal yang keliru ya, yang salah ya. Nah, bab selanjutnya ya. Sudah jam berapa ya? Saya enggak lihat. Berapa jam? 15 menit lagi. Kita mau lanjut atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Bab yang ke-112. Bab karahatu asyurbi min famil kirbah wa nahwiha wa bayan annahu karahatu tanzila tahrim. Bab yang menjelaskan tentang dimakruhkannya, dibencinya minum dari mulut kirbah. Kirbah itu teko lah bahasa kita, cerek ya. Dan semisalnya, dan bahwasanya hal itu adalah suatu hal yang makruh tanzih, artinya makruh akhirnya, bukan terlarang, haram ya. Itu kata Imam Nawawi. Jadi minum langsung di mulut teko ya, mulut cerek langsung itu dilarang, tapi larangannya adalah makruh bukan haram kata Imam An-Nawawi. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathi al-asqiyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al-ikhtinas ya, al-asqiyah. Apa artinya? Yakni antuk saro afwahuha wa yushraba minha, muttafaqun alaih. Yaitu dipatahkan mulutnya, mulut teko itu. Ya, coba Anda lihat dulu teko, apa namanya? Cerek, ada mulutnya itu. Jadi apa? Yang dilarang itu adalah untuk langsung minum dari bibir tekonya itu, yang dia ada seorang yang mereka kata Nabi dilarang untuk mematahkan mulutnya itu kemudian dia langsung minum. Ya, dari patahannya itu, wa yushrabu minha, ini yang dilarang, diminum dengan teko. Ya, teko itu kan biasa ada mulutnya itu. Nah, ini dia patahin itu. Kenapa? Karena mulutnya itu kan kecil, dia pengennya langsung banyak, jadi dipatahin itu supaya itu yang dilarang, itu maksudnya. Maka ini apa? Hadis ini secara jelas menunjukkan apa? Dilarangnya. Ini di zaman dahulu ya. Ya, zaman kita masih ada itu. Ya. Teko, mematahkan mulut teko itu. Kenapa? Kalau kita minum dengan mulut teko itu, dia kan minumnya sedikit-sedikit. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Minum sedikit-sedikit. Tapi kalau seandainya Anda patahin itu, mulutnya itu, ada yang mulutnya panjang itu, dipatahin, maka tentunya lubangnya besar. Terus Anda minum dari situ akan apa? Besar. Apa tujuannya? Ya, itu tadi bahwasanya seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk menjaga dirinya. Ya, ketika minum, menjaga kesehatannya. Ya. Bagaimana seorang ketika minum itu ya dengan mulut teko tadi, ya sehingga ya dia bisa minum tidak banyak-banyak ya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala annaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fi as-siqa awil qirbah, muttafaqun alaih. Yaitu Nabi melarang minum dari mulut ya, mulut qirbah, cerek atau teko tadi ya. Secara langsung hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dilarang, tapi larangannya apa? Larangannya tidak sampai haram. Kata Imam Nawawi tadi, larangannya adalah makruh. Tentunya yang lebih utama adalah seorang ya kalau bisa minum dia pakai gelas, itu yang lebih utama. Karena itu lebih bisa membuat dia minumnya sedikit-sedikit. Tapi kalau teko itu bisa jadi akan tumpah banyak dan seterusnya, maka itu dilarang
Tetapi kalau orang itu tidak mendapatkan gelas gimana? Ya seperti di zaman Nabi kata Jabir sebelumnya, dan itu terjadi. Maka gimana? Ya boleh, ya. Boleh kalau memang itu dia tidak mendapati gelas misalnya. Artinya itu dalam keadaan darurat, ya, tidak mendapati gelas, maka dia minum dengan itu. Tapi tentunya harus diingat, minumnya itu tidak ditempel itu mulut harus diingat, tidak ditempel mulut itu di ujungnya itu, tapi dijarain. Ya, itu yang dianjurkan. Kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit ukhtu Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqah qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Qala Imam Nawawi wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi wa tasunahu anil ibtidal wa hadzal hadis mahmulun ala bayanil jawaz wa al haditsan as-sabiqan li bayanil afdal wal akmal wallahu alam. Dari Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit, saudari dari Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam rumahku. Kemudian Nabi SAW minum dari kirbah, tempat air yang menggantung. Jadi subhanallah di zaman dahulu itu. Jadi tekonya menggantung di atas. Minum. Nah Nabi minumnya berdiri ketika itu. Kemudian kata Ummu Thabit, aku pun memotong ujung dari tempat minum Nabi SAW tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, sahabiat tadi memotong itu karena untuk mendapatkan barokah dari ujung tempat Nabi SAW minum tadi, ya, barokah. Hadis ini sebutkan menjelaskan bolehnya minum dengan kirbah tadi. Jadi itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Faedah dari bab ini bahwasanya boleh enggak seorang minum dari mulut cerek atau kirbah tadi. Kalau memang dia tidak mendapati tempat gelas misalnya cangkir, boleh insyaallah. Sebenarnya tadi Nabi langsung minum. Ya. Itu dibolehkan ya kalau memang dia tidak mendapati. Tapi yang lebih utama dia tidak langsung minum di situ. Ya. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah bolehnya minum berdiri. Ya, bolehnya minum berdiri. Tentunya dalam hal ini kita perlu menjelaskan di sini. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, nah Rasulullah SAW anisyurbi qa'iman. Nabi melarang minum berdiri. Ada hadisnya. Sahih. Semua hadis-hadis ini disebutkan oleh para ulama sahih semua. Nabi melarang minum berdiri sahih. Nabi minum dalam keadaan berdiri ini juga sahih. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi minum ketika minum air Zam-Zam ketika itu dalam keadaan berdiri. Maka para ulama menjelaskan apa? Menggabungkan hadis ini. Ada larangan, ada perbuatan Nabi. Bagaimana? Kata para ulama, menggabungkan hadis ini, ya diantaranya Imam Nawawi menjelaskan apa? Bahwasanya hukum asal dari minum itu adalah duduk, hukum asal. Dan itu lebih utama, dan itu yang dianjurkan. Tapi boleh seorang berdiri kalau memang itu keadaannya. Ya seperti Nabi tadi apa? Berdiri karena memang tekonya lagi menggantung. Jadi Nabi enggak mau merepotkan diri, diturunkan dulu misalnya tekonya tadi, lepas dulu tali gantungannya, tidak, langsung minum. Menunjukkan juga apa? Nabi itu ya mungkin ya wallahu alam sedang haus dan memang tidak ingin sesuatu itu menyusahkan diri, ya. Tidak mau meribetkan diri, ya. Ya kalau memang ya lagi seperti itu ya sudah. Dan ini menunjukkan boleh, ya bolehnya minum berdiri. Begitu juga minum air Zam-Zam misalnya. Tentunya kenapa? Karena memang ketika itu orang lagi rame. Kalau kita duduk, kita mungkin kena injak dan sebagainya. Kita ngantri nih mengambil air Zam-Zam.
Terus kita minum. Kita mau minum, kita duduk. Orang di belakang kita mau gimana tuh? Diinjaknya kita. Atau kita akan mencari tempat yang jauh, apa itu semua apa menyulitkan. Jadi agama Islam itu enggak menyulitkan. Ya, maka wallahu alam, ya para ulama menjelaskan hukum asal dari minum apa? Duduk. Itu hukum asalnya. Tapi boleh berdiri kalau memang itu kalau memang itu dibutuhkan ya, atau keadaan yang membutuhkan hal tersebut ya. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, nanti akan dijelaskan ya bab selanjutnya, nanti bab 114 ya tentang minum berdiri ini ya. Nah, wallahu ta'ala. Nah. Ya. Wallahu alam, itu tentunya dibolehkan itu karena itu sesuatu yang pengecualian namanya, suatu hal yang sifatnya keadaan tertentu ya. Yang kita motifkan itu kan bacaan Al-Quran, berbeda dengan kita minum seperti biasa. Jadi hukum minum itu, kalau kita minum nanti akan disebutkan bab setelah ini sebenarnya, larangan nafakh, meniup ya, meniup dalam minuman, dalam gelas, niup apalagi itu lebih lagi ya dilarang. Secara umum seperti itu. Tapi ada keadaan-keadaan yang itu dibolehkan ya, seperti tadi. Termasuk juga sama dengan tadi, minum berdiri. Hukum asalnya apa? Duduk. Nanti akan disebutkan 114 ini. Hukum asal dari minum duduk, tapi boleh kita dalam keadaan berdiri kalau memang itu ada kondisi-kondisi tertentu, ada keadaan tertentu, maka insya Allah itu dibolehkan. Jadi ada keadaan namanya pengecualian ya, pengecualian. Tapi tentunya pengecualian itu tidak terus menerus. Nah, kalau orang itu terus menerus minumnya berdiri kan beda. Nggak ada keadaan yang memaksanya. Beda dengan Nabi tadi, memang tempat minumnya lagi di atas menggantung, ya sudah minum langsung Nabi. Atau minum air zam-zam tadi kita sebutkan, orang lagi rame, sulit kita untuk mencari tempat duduk. Ya, kita mencari tempat duduk, habis waktu dan sebagainya. Nah, sedangkan kita haus dan sebagainya. Maka Islam itu tidak menyusahkan, maka dibolehkan. Ini namanya kondisi darurat, maka itu dibolehkan. Nah, termasuk juga hal seperti tadi ya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana jika makanannya itu yang berkuah, bersisa kuahnya? Ya, enggak apa-apa. Kalau seandainya kuah itu ya enak dan sebagainya, enggak apa-apa kita minum ya. Kalaupun toh memang itu tidak, ya kuah sayur atau apa misalnya, insya Allah enggak apa-apa, karena yang dilarang itu bersisa itu adalah makanannya. Ya, makanan. Ya, makanan itu sendiri. Tapi tentunya lebih utama ya kita habiskan ya, insya Allah. Ya. Tapi kalau kita wallahu alam ya, kalau kita tinggalkan, mudah-mudahan tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah makanannya itu tadi, makanan yang tersisa di bejana tadi. Apa makanannya? Ya, makanannya ya nasi kalau kita kan, nah, nasi itu bersisa, itu yang dilarang. Ya, tapi kalau kuah kan beda, itu air, ya itu berbeda. Beda dengan kalau kuahnya itu madu misalnya, nah itu beda lagi. Itu berarti makanan harus ya dimakan, ya jangan disisakan. 6. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan cara hikmah kepada orang tua yang temperamental? Ya, menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar. Itu kata kuncinya.
Menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar. Itu kata kunci yang harus diingat. Tidak boleh kita mengatakan apa? Masa bodoh. Nggak boleh pakai jurus masa bodoh. Apa itu jurus masa bodoh? Masa bodoh saya mau menyampaikan kebenaran. Enggak saya ngambil pusing itu. Orangnya mau nerima atau tidak, yang penting saya sampaikan. Tidak dilihatnya keadaannya, tidak dilihat keadaan orang tersebut, tidak lihatnya waktunya. Itu bukan seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan strategi tentunya. Coba kita lihat. Nabi berdakwah itu gimana? Nabi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dakwah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Dakwah sembunyi-sembunyi itu strategi atau tidak? Strategi. Coba kalau Nabi langsung dakwah di Mekah waktu itu, yang Nabi baru sendiri, langsung Nabi dakwah terang-terangan. Ya sudah, itu tidak hikmah namanya. Nanti Nabi dihajar oleh orang kafir Quraisy. Tapi Nabi datangin dulu siapa? Abu Bakar, temannya. Datangin, diceritain, oh saya diangkat jadi Nabi begini. Oh, diterima dakwahnya, alhamdulillah. Datangin istrinya, gimana? Khadijah, oh Musufar. Didatangi sepupunya Abu Talib, Ali bin Abi Talib, menerima. Setelah 3 tahun, bisa kita bayangkan 3 tahun Nabi itu berdakwah, baru beliau terang-terangan. Dan itu pun ada caranya. Bagaimana caranya? Nabi kumpulkan karib kerabatnya terlebih dahulu. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dikumpulkan. Kemudian ketika mengumpulkan, ada caranya juga gimana? Dikumpulkan di Bukit Sofa, di tempat yang, coba kita lihat, di tempatnya aja di Bukit Sofa. Kan tempat yang dihormati oleh orang kafir Quraisy itu. Bukan tempat sembarangan gitu. Kemudian apa? Nabi tidak langsung mulai, tapi Nabi pakai prolog dulu. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau seandainya di balik bukit ini saya mengatakan ada musuh yang siap menyerang Anda percaya nggak sama saya? Oh percaya, karena engkau tidak pernah berdusta. Nah, baru Nabi masuk. Wahai orang kafir Quraisy, sungguhnya saya menyampaikan risalah Allah SWT. Di hadapan saya ada azab yang pedih. Beriman kepada Allah dan seterusnya. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Baru Nabi. Jadi ada prolog, pendahuluan. Begitu juga kita menyampaikan kebenaran. Apalagi kepada orang tua misalnya. Orang tua yang jelas berada posisinya di atas kita. Harus cari apa? Pertama, timing, waktu yang tepat. Gimana waktu yang tepat? Kapan orang tua itu yang pas, ya. Kapan menyampaikan itu? Jangan misalnya habis kajian nih langsung pulang kan, orang tua belum makan siang. Ini. Bukan kayak gitu. Cari waktu yang pas, ya. Waktu yang kita itu lagi ngumpul santai apa semua. Gitu caranya. Jadi cari waktu yang tepat. Juga cara menyampaikan, jangan langsung to the point aja. Pak, ini bukunya bacalah. Bukan kayak begitu. Pakai prolog. Cari kesempatan yang pas. Ya kita harus cari kapan misalnya orang tua itu minta pendapat kepada kita, baru di situ baru masuk. Begitu caranya. Jadi seorang muslim itu dia harus cerdas. Bukan membabi buta begitu, bukan. Oh, yang penting penting katanya. Yang penting benar gitu. Bukan begitu caranya. Ya, kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar supaya diterima. Tidak boleh kita asal-asalan saja menyampaikan kebenaran. Ya, seperti tadi jurus masa bodoh atau yang penting itu, enggak boleh seperti itu. Harus diatur, dicari waktunya. Dan tidak perlu kita tergesa-gesa. Dan apalagi kalau orang tua ya, dan sebenarnya mendakwahi orang tua itu tidak mesti dengan ucapan, dan itu sebenarnya agak sulit. Dan memang bukannya orang tua siapa saja. Lebih baik kita berdakwah itu bil hal. Jadi dakwah itu kan ada 2, bil maqal wa bil hal. Bil maqal itu kita oleh ini, itu bil maqal. Itu memang agak sulit biasanya. Maksudnya akan ada orang yang tersinggung, merasa dia lebih tua dan senior dan sebagainya. Tapi kalau kita bil hal, keadaan kita yang berubah, misalnya kita setelah pengajian kita lebih sering ke masjid, lebih sering membaca cepat, yang paling manjur, top chair istilahnya. Jurus yang paling ampuh untuk berdakwah dengan kita memperlihatkan akhlak yang baik.
kepada orang tua terutama. Ini terutama kan pertanyaan tentang orang tua nih. Kita berbakti sama orang tua, kita lebih manut sama orang tua, itu pasti orang tua akan melihat, wah ini kok berubah ya? Ada apa gerangan? Nah baru dia bertanya, di situ baru kita bisa masuk. Tapi kalau kita ujuk-ujuk aja datang, wah langsung bilang, enggak bisa seperti itu. Jadi intinya apa? Bagaimana kita berdakwah itu menyusun strategi, harus pakai strategi. Ya enggak boleh membabi buta aja asal-asal aja, enggak. Harus kita bikin strateginya gimana. Kita pikirkan gimana, kapan orang tua saya bisa saya sampaikan, atau yang lebih baik tadi apa? Ya, merubah perilaku kita dengan orang tua, maka itu lebih baik ya. Nah, wallahu a'lam. Izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang anak mempertaruhkan nyawanya demi ibunya? Kisah Rumini meletusnya Semeru. Oh, Masya Allah, saya belum baca itu, enggak tahu ya. Ya, membantu mempertaruhkan nyawanya untuk orang tuanya, tentunya itu hal yang baik. Di antara berbakti kepada orang tua, bagaimana seorang anak mendahulukan orang tuanya. Dia lebih mementingkan keselamatan orang tuanya daripada dirinya. Ya, memang seperti itu berbakti. Salah satu orang berbakti kepada orang tuanya gimana? Dia mendahulukan orang tua. Jangan dibilang, ibu aja lah yang mati duluan. Ibu kan udah tua, aku masih muda. Bukan begitu. Itu durhaka namanya. Kita lebih, orang anak yang berbakti gimana? Dia lebih memperhatikan orang tuanya. Belum dia makan. Nah, coba salah satu dalilnya apa? Ya, 3 orang yang datang, yang masuk gua itu. Dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Ya, untuk dikasih susu. Anak istrinya itu anak-anaknya nangis itu. Rewel, lapar, enggak dikasih dulu. Kenapa? Karena saya sudah membuat kesepakatan, ibu, bapak dulu yang minum, baru anak. Dipegangnya itu sampai pagi itu, karena ibunya tertidur. Anaknya jangan dulu, jangan. Ini menghormati orang tua, ini bisa bayangkan nih, subhanallah ya. Itu penghormatan kepada orang tua itu. Padahal kan kalau kita aja mungkin, iyalah diparuh aja dulu mungkin. Kalau akal kita mungkin. Ini kan satu jerigen nih, diparuh aja nih, kasih dulu anak biar dia diam. Ini kasih orang tua. Itu otak kita. Tapi sahabat tadi orang tadi enggak. Gimana dia? Ini untuk orang tua. Jangan dia apa-apain dulu. Enggak, jangan disisa, jangan orang tua itu sisa. Tapi orang tua yang pertama yang buka. Orang tua yang pertama yang merasakan, baru yang lain. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini apa? Begitu tentunya seorang muslim. Seorang anak, kita semua anak ya. Sebelum jadi orang tua kita semua anak. Bagaimana seorang anak berbakti sama orang tuanya, mendahulukan orang tua daripada ya dirinya sendiri ya. Kalau kita saja mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, apalagi ini orang tua, tentunya itu lebih lagi, dan itu salah satu berbakti kepada kedua orang tua ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.